Assalamualaikum sama lu semua. Eggball ya, Eggball in the house ya, yo motherfucking bitch, yo. Wah. Jangan kayak acara rapper. Iya. Beda. Kali ini kita kedatangan tamu dari rapper legendaris Indonesia, Eggball. Eggball nih. Eggball. Kalau lu suka main bola 8 pasti tahu dia. Sodok. Perkenalin dulu dong, Bang. Iya. Kayak lu ngapain gitu di sini? Halo. Iya. Gue Eggball. Gue pengen main-main di sini karena selama pandemi ini gue terlalu kenceng. Gue pengen ngendorin adrenalin gue di sini dengan teman-teman dari Jakarta. Mantap. Oke, mantap. Justru di sini ngelatih adrenalin, Bang. Ntar kalau kita salah-salah ngomong tampol aja, Bang. Biar sadar. Selama yang beberapa deg-degan bulan ini. ini kita kenceng terus nih. Iya, benar. Paling down di sini. Yang kenceng semua di kepala, semua kenceng mikirin kan duit dari mana nih. Tapi sebenarnya semuanya udah tahu sih siapa rapper Eggball itu. Iya. Dan Nggak semuanya lah. orang dari Sri Lanka semua Oh, tahu. tahu. Dari Uganda, Iya. tahu Eggball. Sama aslinya Iqbal. Iya. Ini salah satu pemeran Dilan. Gimana, Bang? Beda ya. Karena tuh pakai jaket jeans nih long sleeve. Iya. Stylenya tuh asik kalau Kurang rapper. snapback ya. Bukan PWG tapi ya. Party Dogs dong. Iya. Nah, awal mulanya nama Iqbal jadi Eggball tuh gimana? Karena gue butuh nama panggung aja. Jadi kalau misalnya kita panggil Iqbal kan, nggak banget Kurang banget kayak rapper Iya. Iqbal gitu ya. Rapper Hengki gitu. Rapper Ismet ya. Kayak Udin banget. Udin misalnya. Berarti emang rapper apakah harus punya nama panggung semuanya apa? Sebenarnya itu lumrah-lumrah aja nggak sih? Kalau nama asli gitu. Nama asli ya bisa dipakai misalnya kayak misal beberapa rapper luar kayak Talib Kweli. Oke. Tapi kalau nickname itu lebih ke apa ya, alter ego lu. Oke. Lu memisahkan diri lu yang Iya. waras dengan diri lu yang ya alter ego lu. Berarti mengategorikan bahwa diri lu ketika rap itu nggak waras berarti. Iya, bisa dibilang sebagai stress release lu atau apapun yang Oke. pengen lu rilis di genre hip hop. Oke. Kenapa tapi ngambilnya nama Eggball? Apa karena plesetan dari Iqbal? Iya. Eggball? Oh gitu, sesimpel Karena itu ternyata. dulu temen gue kalau nulis nama gue di phonebooknya dia tuh gue gitu. Udahlah, gue nggak mau jauh-jauh ngambil dari apa. Oke. Oh, berarti dari temen lu justru nama Eggball. Iya. Bukan dari lu ya? Bukan. Berarti kelihatan kan sebenarnya Eggball nggak begitu kreatif. Nggak, Bang. Bunuh bang. Habis ini didis nih Jakarta keras. Masalahnya dikit-dikit nih karena kan Eggball kan pertama kali ya banyak orang tahu suka ngedis. Iya. Terutama kangen band gitu. Iya, betul banget. Kangen deh. Iya. Apa? Asik. Jadi bisnis langsung. Gila. Deh kakak main BBB. Katanya awal-awal pertama muncul tuh maksudnya banyak orang tahu karena ngedis kangen band. Padahal walaupun Iya. di balik itu Eggball punya karya yang banyak. Ya. Cuman ya mungkin by the moment aja kali ya. Sebenarnya gue justru pada saat di situ gue nggak tahu siapa mereka. Oh gitu. Jadi di tongkrongan ngobrolin Oh. ini ada band ini. Dan kebetulan mereka pas waktu itu manggung di Jogja. Oke. Terus gua kasih mereka. Abang ini asli Jogja. Enggak, gua asli Ambon. Cuman Oke. gua kuliah dulu sempat di Jogja. Terus Oh. dan gua mengawali secara legit gua nge-rap di sana. Di Jogja justru. Jogja. Sempat tergabung juga dengan beberapa grup di sana juga. Sampai bikin album kompilasi 1 2 Jogja Hip Hop Foundation bareng Jogja Hip Hop Foundation. Iya. Bareng mereka album 1 2. Komunitas hip hop pertama di situ yang abang ikut apa? Di Jogja. Jogja Hip Hop Foundation. Oh itu. Sebelumnya sama teman-teman breakdance dan ya teman-teman grup sih, cuman skalanya kecil. Di Kalau tahun? itu tahun 2003 2004. Oke. Itu lagi naik-naiknya dunia hip hop. Justru itu setelah hip hop tuh vakum lama di dunia mainstreamnya ya. Iya. Nah pada saat itu tuh ada salah satu grup dari Jogja yang punya nama banget namanya Jahanam. Oke, iya. Jahanam naik. Wah itu jadi trigger tuh buat Iya. kita semua yang ada Iya. di Jogja. Terus kita nge-rap deh, bikin grup banyak banget. Akhirnya di Jogja jadi salah satu apa ya, start gua Iya. mulai nge-rap di sana. Rumah lu lah ya. Iya. Jogja. Kenapa lu milih genre rap gitu? Sedangkan Iya. di Jogja kan
banyak ya, community banyak genre. apapun itu, karena seniman banyak lah yang lahir di Komunitas Jogja. paling banyak tuh sebenarnya di sana sih, Iya. komunitas apa mural, street art, Benar, segala iya. macam gitu kan. Kenapa lebih milih ke arah rap? Karena dari kecil gue emang suka musik rap. Oh dari kecil, Dari makanannya kecil. udah rap. Iya. Iya. Gila. Enggak makanan juga. Kita kan biasa kalau kita sama orang tua rehe, Iya. ini rap dari kecil. Orang tua pun nggak gaul berarti dulu ya. Enggak, jadi dulu tuh abang-abang gue tuh suka dengerin musik rap, terus nular ke gue gitu aja. Oh, Apa musik rap pertama? yang paling lu suka? Run DMC sama featuring Run DMC featuring Aerosmith yang Walk This Way. Jadi itu juga sebuah lagu yang menjadikan asal muasalnya hip metal pada saat itu kan. Oke. Hip hop dan metal jadi satu, akhirnya muncullah nu metal, genre baru di hip metal ya, gua suka itu. Kayak Rage Against the Machine juga gitu. Jauh sebelum itu, Jauh sebelum itu tuh udah mulai ada udah metal. dan kemudian gue suka pada saat itu kan abang gue bawa kasetnya Iwake sama Pestaret kan. Oke. Nah dari situlah gue langsung lebih apa ya, lebih Intense. cenderung dengerin musik rap daripada musik yang lain. Oke, berarti berawal dari awalnya dengerin abang. Iya, abang gue. Berarti ketahuan emang Ekbol tuh poser sebenarnya. Enggak, Bang? Sebenarnya abang yang mantap. Abangnya tuh. Jangan-jangan abangnya Iwakin. Kita enggak tahu. Abang gue sekarang malah nggak dengerin hip hop sama sekali. Oh enggak, Iya. dan kangen band ya. Lu nggak bisa bangun. Ini udah menit berapa sih, Bang? Gitu, Bang. Bercanda gitu ya, Bang. Bercanda gitu ya, bercanda. Kan kalau udah serius bikin dis aja, Bang. Ya. Balik lagi. Langsung pegel lah. Kuli gue dulu. Iya. Berarti sebelum adanya industri rap nih lu pernah ada Kita hidup di komunitas. Oh, oke. Berarti berawal lu masuk rap langsung ke komunitas. Iya, karena segmentasinya kan sempit. Ya, oke. Enggak ini ya. Mau sekarang industri hip hop sebesar apapun tetap kita akan hidup di komunitas karena ya itu rumah awal kita gitu. Iya. Oke. Tapi maksud gua kan dari banyak community lain gitu, kenapa lu nggak mau nyoba yang ini dulu gitu langsung ke rap terjunnya? Kayaknya bukan gue banget yang ke sana. Karena gue di sana juga banyak nongkrong sama teman-teman komunitas waktu kuliah, gue komunitas film segala macam, iklan, terus banyak lah lintas genre gitu. Ya sekedar temenan aja. Dan temenan sama mereka pun juga mungkin gue ambil ilmunya kayak misalnya editing film, kita bikin video klip Benar. gitu. Tapi genre rap tuh yang lu ambil tuh sebenarnya lebih condong mana sih? Kayak ada bounce, ada Iya. gitu-gitu. Gue lebih ke general sih, apa yang menurut gue suka itu yang gue garap. Oh gitu ya gitu. Tapi Yang ada gue garap dan yang gue dengar. ada yang gak lu suka genre rapnya? Apa semua sama aja sih? Sebenarnya gue nggak sukanya bukan secara personal ya. Nah, Oke. Jadi nggak sukanya tuh secara apa ya? secara musikalitas. Bukan juga secara musikalitas. Secara nyanyi ngap-ngapan apa enggak gitu? Secara marketing di belakangnya yang Oke. gue ngerti gitu. Oh. Nah, kayak misalnya gue nggak mau bilang gue nggak mau bilang bandnya itu apa gitu. Oke. Tapi ada band-band yang setahu gue dulu yang pernah itu ngejual air mata segala macam. Terus ya gitu. Drama. Bukan musik yang dijual tapi Tapi dramanya. dramanya gitu. Sampai sekarang sih mah kayak gitu. Itu gue baca itu tuh ada seru gede banget tuh. Oh iya, sana kontol ada seru. Ntar di-cut aja. Nah, Mata gue keganggu gitu dari situ ke situ. Oke. gue kira tuh emang lu masuk ke genre hip metal yang lu bilang tadi, tapi enggak ya? Oh enggak. Tapi sebelumnya karena dulu itu ketika gue mau mulai musik belum ada produser musik yang gue kenal, dan pada saat itu memang jumlah produser musik nggak sebanyak sekarang kan. Iya. Beatmaker lah. Iya. Beatmaker, orang yang bikin beat. Jadi pada saat perform ya pakai format band. Oh. Dan akhirnya juga bawa yang hip metal juga. Oke. Dan banyak orang-orang yang berpikir tuh kalau Ekbol adalah sebuah grup gitu. Enggak gitu. Karena dengan nama Ekbol mungkin jadi. Iya. Dan ternyata sendiri Ekbol tuh. Kalau lagi formasi band ya karena memang dulu aja kali Dulu. ya. Formasinya butuh additional band untuk ramein lagi ya. Produksi lagu juga lu yang ngebuat lagu sendiri lu sendiri. Iya. Berarti nggak poster Pal. Segala sesuatunya mandiri gue. Oke. Bener-bener Mandi dari sendiri. Iqbal aja udah ya. Iya. Tanpa sangkut paut orang lain. Iya. Cuman butuh koneksi kan buat yang lain. Iya. Oh iya. Iya. Minum dulu ah. Minum dulu. Lu minum nggak? Nih, apa tuh?
Oh iya, boleh. Boleh Bekerja. tuangin dulu baru gimana Bang? Kan? Tapi gue penasaran sih bang ya waktu lagu lu yang Asal Hmm. itu tuh gimana sih ceritanya tuh? Kenapa lu bisa ngebuat tuh lagu gitu? Iya. Sedangkan kan emang gak ada moralnya banget. Tapi kepake sampai sekarang Ah, cuy. dan Itu tuh lagu sebenarnya lagunya Southside. Oh iya. Lagu aslinya tuh ada gitu. Tongkrongan abang-abangan hip hop Jakarta lah. Oke. Terus udah gue plesetin aja. Oh lu plesetin. Iya. Tapi kata-katanya beda berarti. Lu yang Beda. plesetin sendiri aja gitu. Chorusnya tetap itu. Beatnya? Beatnya beda. Oh. Tapi enak lah tuh lagu. Sampai sekarang buktinya. Mana Iya. di cover sama bocah-bocah TikTok sekarang. Iya. Tapi lu sendiri sekarang masih nyanyi Udah lagu sama ini? Rizan enggak sih, karena udah seiring bertambah umur gue pengen bikin lagu yang isunya lebih ke hal-hal sekitar ya, jadi nggak lagi pacaran mungkin. Oke. Religius. Enggak religius juga gitu, mungkin gue Mental bercerita health, tentang mental health. bukan hanya aduh Mental susah banget gue mental. Kan lagi rame sekarang yang mental Enggak, mental gue health lebih gitu. paling isu sekitar gue sih tentang kerjaan, tentang rumah tangga dan gitu-gitu. Oke. Sosial. Mantap berarti itu. Tapi ini lagi rame nih bang ya. Hmm. Tentang UU ITE nih. Hmm. Yang lagi rame kan kemarin Jerings nih karena Iya. perbedaan pendapat gitu-gitu sehingga dipenjarakan. Sedangkan kayak orang-orang kayak di komunitas hip hop gitu kan benar lebih suaranya tuh Freedom of lebih speech ya. Iya, freedom of Iya, speech banget kan tuh. Nah, lu ada sedikit ketakutan. Untungnya sampai sekarang belum ada sih, karena emang banyak beberapa orang yang gue kenal emang wah rusuh-rusuh juga gitu, bikin lagu kan. Tapi karena skupnya mungkin masih kecil, jadi nggak ke jaring aja. Yang ngeri kalau misalnya lu udah semakin membesar dan lagu lu Meledak gitu. meledak, wah itu bakal jadi masalah karena tipikal masyarakat kita bakal membesar-besarkan itu gitu loh. Dan jadi itu sebagai parameter bahwa ini nggak ditangkap, yang ini ditangkap lah kayak gitu. Jadi sebenarnya ada dampak dong tentang UU ITE ke Ada anak-anak banget, rap gitu. ada. Karena Justru besar nggak basicnya kan dampak? kalau misalnya di hip hop tuh Hah? dari Amerika sana kan freedom of speech. Benar. Iya. Dan juga berseberangan sama pemerintah. Bukan berseberangan sih, maksud gua kalau kebijakannya baik sih nggak masalah. Cuman berseberangan dengan kebijakan yang nggak pro sama rakyat kan. Oke. Pertama lahirnya hip hop itu. Terutama rasisme ya. Ya, Iya. rasisme tuh paling mencolok sih kalau di tempat asalnya gitu. Cuman kalau secara luas, dari kacamata luas kita ngelihatnya ketidakadilan kan. Iya, betul. Nah, Benar. sementara kalau kita mau berbicara soal itu, lagi-lagi tantangan juga sih sebenarnya. Oke. Ketika lu mau bikin sebuah karya, lu harus mempelajari bahwa lagu ini bisa bakalan jadi delik atau enggak. Iya. Oh. Jadi lu harus lebih cerdas lagi. Kayak kemarin-kemarin kan temen-temen udah mulai pinter tuh. Iya. Ini parah nih presiden Uganda. Iya. Setin. Ini kelakuan nih polisi India. Kayak gitu. Padahal sebenarnya tujuannya sarkas Untuk aja. polisi India. Maaf saya tidak mau bermasalah. Oh pantes sih, sekarang lu jarang ngedis. Ya, bukan masalah jangan sih, udah nggak sesuai Nggak aja sesuai gitu. aja ya. Kayaknya udah itu bocah banget sih menurut gue. Benar. Tapi untuk yang rapper-rapper barunya Oh nggak masalah, itu bagi mereka adalah proses juga. Toh dulu gue juga pernah kayak gitu. dan dengan kondisi sekarang mereka nggak ada ketakutan sama sekali. Ya itu resiko yang mereka ambil. Ketika mereka menjadi seorang rapper, harusnya mereka lebih pintar karena basicnya hip hop itu lu harus punya banyak pengetahuan. Gitu. Iya, betul. Bukan masalahnya lu jadi seorang yang baca buku dan textbook itu enggak, tapi lu harus bisa baca situasi juga. Oke. Kayak di Amerika pun beberapa rapper juga mengkritik kebijakan, misalnya Presiden Bush, Iya. Presiden Trump. Iya, Trump jauh-jauh sebelum ini kan yang gue dengerin kayak misalnya ada yang kritik peperangan agresi invasi Irak, Amerika ke Irak segala macam, bahwa itu ada kepentingan ini segala macam. Ya lu harus tahu dengan isu-isu seperti itu gitu kan, dan lu paham gitu. Dan untuk di Indonesia sendiri rapper yang arahnya ke situ tuh banyak gak sih sebenarnya? Untuk saat ini sih sedikit, tapi bener-bener bagus sih menurut gue. Dikit tapi kualitasnya. Dikit tapi kualitas. Salah satunya siapa tuh? Kalau kita boleh tahu. Siapa namanya gue lupa tuh. Ada temen gue kemarin bikin sih, misalnya kayak Willy Winarko, misalnya General. Iya. Terus Tuan 13 nggak termasuk? iya Tuan 13. Tuan Tapi 13 Upi, ya. pada saat dia ngebahas isunya dia tentang legalisasi, Iya. menurut gue itu
Cep sih. isu yang luar biasa gitu yang selama ini sama anak hip hop nggak terlalu diangkat gitu kan. Dia mau speak up soal itu gitu. Dan tiba-tiba dia muncul dengan ada juga Pangalo yang mengkritik ya gitulah ketidakadilan yang terjadi saat ini. banyak lah ketidakadilan yang ada di Indonesia gitu. Dan itu dari dulu benar, dari zaman dulu. Makanya banyak rapper-rapper yang mulai coba ngulik ke arah situ mungkin. Saat ini sih paling nama-nama yang tadi lu sebut dan gue sebut ya. Karena yang beberapa yang gue denger sih mungkin masih tentang self proclaim bahwa ini gue keren lo ini kayak gitu. Itu dia tuh. Nah sebenarnya skema rap tuh kayak gitu nggak sih, maksudnya dalam artian harus keren kah gitu ketika lo masuk rap gitu. Padahal kan dalam istilahnya rap tuh sebenarnya dari underground banget. Gitu. Rap itu menurut gue genre yang paling produktif dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya gue ada di lingkaran gue nih, misalnya di Facebook gitu kan. Dalam 1 minggu aja tuh pasti ada yang rilis lagu. Karena ya bikinnya gampang banget kan. Genre yang paling produktif dan banyak banget yang muncul talent-talent baru gitu saat ini gitu kan. Jadi dengan banyaknya itu banyak banget yang mereka bawa isu ini. Jadi banyak. Iya, sekarang tuh jadi banyak pilihan. Terus kalau misal pertanyaan adalah ada nggak yang bawain isu sosial itu selain nama yang kita sebut tadi? Ada banyak. Sampai gue lupa karena saking banyaknya dan produktifnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nge-rap itu gampang kan? Karena kan banyak yang bilang nge-rap tuh pelarian dari dia karena nggak bisa nyanyi. Banyak yang bilang kayak gitu. Menurut gue itu efek samping. Efek samping dari segala sesuatu yang sifatnya besar. Jadi akan ada poster, ada apa-apa, itu efek samping sih. Jadi kalau lu sudah terjun dengan serius di dalamnya, mau tidak mau lu harus belajar. Gampang atau tidaknya itu adalah mindset lu sendiri. Dan sebenarnya rap juga sekarang mah lebih banyak diterima karena boyband, girl band aja udah pasti harus ada rapnya gitu. Kalau nggak ada rapnya kayak kurang gitu ya. Udah jadi ungu aja yang hampir itu ada rapnya ya. Pernahkah kau merasa dikala siang datang terasa gelap? Salah satu rapper yang bisa ini banget. lagu rap yang pertama kali kan pasti kan. Dan Keras Sakti juga lagi. Bisa, ngerasa. Keras Sakti juga anak-anak bocah bisa nge-rap itu dari bisa, lagu itu. Bisa. Sama lagu Silent Seven siapa tuh? Apa namanya dulu ya? Yang Adul ini. Begitu para rapper. Ya, itu. Semua bisa tuh. Nah, cuman ada masalah nggak sih ketika banyak bintang baru yang mungkin nggak bawa originalitas dari rapnya sendiri? Itu iya, bener banget. Jadi masalah nggak sih? Maksud gua kan sekarang kan maksudnya bisa kita lihat nih YouTuber naik dikit bikin lagu rap. Iya, gitu. Tapi gue berpikir bahwa itu hukum supply and demand ya kayak hukum ekonomi aja. Semakin banyak ketika ada semakin banyak supply-nya, ya semakin banyak posernya juga gitu. Nanti akan bertumbangan dengan sendirinya orang-orang yang kayak gitu. Kalau mereka nggak serius dan mereka cuma mampir doang. Nah kalau dibilang ada masalah itu masalahnya sebenarnya di mana sih? Kalau masalah nggak ngebawa originalitas dari rap, apakah rap sebenarnya harus ada originalitas sendiri gitu? Lu tuh harus ada pakem ini, ada rootsnya, ada rima ini, lu nggak bisa ngasal nih. Karena kan namanya sendiri kan rhyme and poetry, rima dan puisi kan. Jadi kalau misalnya lu bikin sesuatu yang bikin lirik sifatnya cuma repetitif nah, gucing sampai lagunya habis ya, menurut gua itu bermasalah gitu. Bukan bermasalah secara hukum atau apa ya, enggak, cuman secara etik lu kayaknya kurang deh, karena yang ngebesarin genre ini tuh tetap berjalan pada pakem itu, berjuang mati-matian memperjuangkan pakem itu, dan lu datang dengan cara yang salah kemudian ngomong bahwa ini hip hop gitu. Dan itu bakal jadi omongan ya sih di anak-anak hip hop. Oh ya pasti. Bahkan yang kayak gue pun juga pasti jadi bahan omongan saya. Jadi sebenarnya rap tuh suka ngegosip, guys. Sikut-sikutannya juga parah. Gitu. Makanya kan sikut-sikutannya ya. Kalau bisa dibilang mah iya. Gue nggak tahu ya karena gue nggak pernah disikut gitu. Sikut reaksinya lain gitu. Ya. Ngeri jadinya. Jadi ngeri. Makanya banyak juga yang bilang gitu untuk ngedapetin respect dari skema anak-anak rap tuh agak sulit gitu. Enggak juga. Maksudnya sebenarnya gini ya, mungkin karena semuanya namanya hip hop tuh kita nggak ada frontman. Semuanya frontman. Misal gini, kalau di band tuh ada yang gitar, ada yang megang gitar, ada yang megang vokalis gitu kan. Ini semuanya frontman gitu. Jadi mungkin bragging ya. Terus
sebenarnya kalau kita nyamperin mereka, weh bro gimana kabar pun juga masih fine aja. Mungkin tuh salah paham aja karena lu gak nongkrong sama gue. Nah, apa nggak masuk aja kayaknya iya, gitu. Nggak masuk aja, jadinya panggilnya. Lah wes kayak SD sob gitu Iya. kali kan. Nongkrong lu kurang jauh. Banyak maksud gua omongan-omongan gitu sebenarnya banyak gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Bahkan ada juga di kalangan yang mungkin rapper yang lebih dulu gitu suka crash juga sama rapper yang lebih dulu juga gitu. Kayak kemarin contohnya ada beberapa skema rap yang lagi dijuriin juga gitu. Itu katanya enggak gitu tuh harusnya rap tuh gitu. Tapi sebenarnya oke nggak sih sebenarnya? Gua nggak take a side sih di situ. Jadi gue sebagai penonton aja dan gue menilai itu ya dinamika yang ada aja sih. Paling masalah kayak gitu sih bukan karena hip-hopnya juga, mungkin masalah secara personal aja antara mereka gitu. Dan baik lagi ke sisi marketing yang tadi lu kurang suka kali ya. Iya. Soalnya kan kayak rap dijuriin gitu. Iya. Siapakah yang akan menang? Iya. Soalnya gue juga pernah jadi juri juga. Oh iya. Di mana? Bicara apa? Juri hip hop juga lah. Oh gitu. Di beberapa tempat gue pernah ngejuri. Dan mungkin skemanya dibikin terlalu drama aja kali ya waktu itu ya. Iya. Agak Karena mungkin itu sesuatu yang baru sehingga ya mungkin pro kontra itu wajar lah. Wajar ya. Toh akhirnya mereka pun di belakang juga ngobrol dan selesai sih menurut gue. Waktu jadi juri itu nilainya tuh apa sih nanti? Include semua. Tampilan lu, perform lu, stage act-nya semua. Jadi style juga dilihat juga. Kalau gue sih gini, gue nggak menilai style sebagai patokan utama, tapi paling tidak lu jangan egois karena lu ditonton orang. Lu harus bukan mencun ya, cuman lu harus enak dilihat orang gitu. Iya nggak sih? Benar. Itu bukan prioritas sih menurut gue. Tapi yang lebih prioritas adalah basicnya lu ada di atas panggung tuh untuk apa? Lu nunjukin apa dan lirik lu, terus performance lu gitu. Nah di dunia rap sendiri kan balik lagi gitu. Kalau dilihat dari luar tuh kayak glamor banget gitu. Enggak juga. Kalau emas, bermandikan wanita-wanita gitu kan. Kayak NWA aja. Iya gitu. Basicnya sih kalau ada kancan ya. Basicnya gue selalu berpikir bahwa musik tuh nggak bisa lepas dari fashion. Ya, oke. Di semua genre musik pasti juga ada fashion statement kan. Iya. Jadi kalau misalnya mau bragging soal itu sih nggak masalah. Cuman gue bukan orang yang seperti itu. Teman-teman di lingkaran gue juga nggak terlalu kayak gitu juga. Gitu. Dan mungkin itu yang media sajikan aja. Oke, yang media sajikan tuh rap tuh ya kayak gitu. Yang media gambarkan. Sebenarnya rap dia underground. Karena lu percaya nggak sih, gue tuh pernah jualan merchandise. Oh ada nih Iqbal punya merchandise. Gue pernah punya merchandise. Dan baju gue tuh yang ngebeli, gue tahu data statistiknya orang-orang yang dengerin gue nanti. Dan lu tahu itu dari tempat-tempat yang pernah gue dengerin sebelumnya. Jadi dari situ militan lu jadi kebentuk juga ya kali ya? Enggak, gue jadi akhirnya tahu bahwa hip hop itu bukan hanya didengar kalangan dari kelas atas. Kelas B, segmentasi A, B, C gitu ya. Mereka tuh ada di segmen ini. Ternyata gue tahu dari situ. Karena lu bayangkan, gue pernah ngirim baju ke sebuah tempat di Kalimantan yang gue baru dengar tempatnya. Dan untuk dia ngambil baju itu dia harus naik motor 3 jam ke JNE-nya. Seperjuangan itu ya. Iya, di luar perjuangan. Maksud gua hip hop itu bisa diterima sama orang yang sampai situ. Iya. Sampai sedalam. Jadi kan gitu. Nggak melulu bahwa hip hop itu ternyata musiknya orang kelas tertentu kan. Iya, benar. Orang-orang ini pun bisa dengerin. Bahkan rata-rata gue bilangnya apa ya, egaliter gitu. Jadi rata-rata pendengar gue itu orang-orang dari kalangan menengah. Menengah ke bawah ke atas. Iya, kalangan menengah aja. Menengah aja. Jadi gue nggak mengkotak-kotakan pendengar gue ya. Yeah. Cuman gue tahu datanya gitu, dan ini cukup mengagetkan kalau misalnya ada paradigma bahwa hip hop itu cuma musiknya orang kelas atas. Iya. Okay. Kalau kayak lagunya Farid Aja yang Oh Guru kan tuh ada rapnya tuh. Rap juga. Mana cinta ada di hati. Tekniknya rap. Tekniknya rap. Ungu pun juga rap tuh ya, yang tanpa hatiku juga rap. Iya, tekniknya rap. Itu kalau itu rapper sih, karena emang orangnya nge-rap. Iya, si Mungke temen juga. Adiknya temen gua. Oh, teman.
nggak jauh-jauh ya. Ya lingkarannya di situ-situ aja. Karena lingkarannya sempit, lu mau musuhan sama siapa sih? Nanti kalau ada acara ketemu juga, ya elah ketemu gitu kan. Mau musuhan sampai kapan gitu. Tapi bang, waktu yang lu bilang ke Kalimantan tuh ada yang beli merchandise dari Jawa. Ada nggak daerah lain yang waktu lu manggung tuh momen seru banget gitu? Ada bro. Jadi gua waktu itu sama brand di mana? Di Brebes. Iya. Jadi dia naik motor dari 3 jam juga, naik motor dari daerah juga. Yang bikin seru adalah ya mungkin band-band besar mengalami ini ya. Mereka tuh anak-anak santri pesantren yang bolos untuk nonton gue, terus mereka ada yang kadang kayak di Serang juga pernah ada yang datang dari Lampung, mereka nyebrang ferry, nginep di pom bensin, mereka sudah nonton gue. Terakhir tadi malam gue buka lemari, gue baru pindahan nih cuy. Oh iya. Gue baru pindahan. Ada surat yang gue belum pernah baca nih. Sampai sekarang. Itu dari tahun berapa? Enggak tahu. Tahunnya di kotak. Di kotak. Pokoknya ada apa di kotak gitu, terus gue baca, "Bang, gue penggemar lu gini." Ya apa yang gue lakukan pencapaiannya sudah sejauh ini, meskipun apa ya, nggak luas skupnya, tapi alhamdulillah gue punya fanbase yang militan gitu. Yang kalau gue suruh mati mereka mau aja. Tapi ada tuh cerita yang katanya lu pas ke Papua tuh gimana sih? Oh iya. Seru sih itu. Jadi mau ditombak sama orang. Ditombak sama orang. Itu fanbase. Bukan. Ya kita jalan aja gitu random gitu, pulang dari tempat sebuah tempat gitu terus. Ya kenapa bisa lu mau ditombak gitu? Ya nggak tahu, ada orang turun dari bukit terus gini-gini tiba-tiba mau nombak gitu. Gua kejadian-kejadian kocak yang kayak gitu sebenarnya banyak banget sih. Itu fans banget. Bukan fans lah, gila. Mau ngebunuh lu. Iya, karena nyuruh orang mati tuh. Ini ya kayak John Lennon dong. Iya sih. Dan pantau Sampai hal-hal sebahaya itu lu pernah ngalamin gitu ya? Ya hal-hal tolol lah. Sampai gue diserang sama fans sendiri gitu-gitu. Oh, serang gimana? Ya diserang karena gue nggak nemuin mereka, terus mau diancam inilah. Gue kira diserang fans tuh cuma nyonglek doang, ternyata Ekbol juga udah pernah diserang fans ya? Iya, karena wah sombong lu bang, nggak mau ketemuin kita kayak gitu-gitu sih. Dijegat di jalan apa ya pas lagi manggung? Oh di sosmed aja. Oh di sosmed. Tapi Pas pas manggung mah komunitas nggak tuh nyerang pernah. gue, ya gue diemin aja. Oh. Pas manggung aman tapi nggak ada yang gimana-gimana. Pas manggung alhamdulillah gue nggak pernah dilempar gitu, nggak pernah. Kelihatan lah kualitas ya. Kualitas. Karena kalau gue dilempar balik. Lempar minggu. Beda ya. Asli tuh kontol bos. Mampus lu. Bol nih bos. Gak gitu bang itu. Enggak lah. Ini kayak lebih bermartabat kan. Iya. Lebih slow santuy. Cuma STM mana ya? Slow ada aja yang naik nih ntar nih gitu kalau Ekbol. Berarti paling jauh ke Papua kah atau pernah ke luar negeri? Luar negeri pernah nggak? Di Papua doang. Papua aja. Jadi keluar negeri belum? Luar negeri belum. Kita udah dong. Gua ke Papua Nugini. Nyebrang tuh. Sama aja. Luar negeri sih. Sama Timur Leste. Tapi pengen manggung di luar negeri pengen lah ya. Pengen. Merchandise gua doang yang nyampe. Oh, merchandise sudah pernah sampai ke luar negeri. TKI. Oh, TKI. Sampai Belanda juga kan? Oh, kalau Belanda ini, kalau Prancis itu ketika gue terlibat project sama Jogja Eco Foundation, album Putri Battle 1 dan 2 itu disponsorin dan disponsorin sama lembaga Indonesia Prancis yang semacam berafiliasi atau apa gitu ya. Jadi penjualan albumnya itu cuma ada di Prancis. Oh, collab sama Louis Vuitton juga kan? Agak Dior. Danun. Aqua. Iya. Lo nggak mau bikin lagu tentang boykot Prancis tuh nggak? Cukup umur pak. Main aman aja nih kalau udah umur segini nih. Daripada nggak makan kan katanya. Enggak, gue nggak main aman. Oh nggak, tetap. Gue main bodo amat. Oh, oke. Beda tipis sih. Karena dari dulu gue tuh ini karir, ini jurang, jadi maju. Ya udah intinya main aman bro. Tetap. Kerennya mah bodo amat. Bener ke situ ya. Bro, ini jurang bro. Dengan pengalaman panggung lo nih yang kemana-mana gitu kan, pernah nggak sih lo dapat salah satu teman manggung gitu yang asik gitu,
yang benar-benar ini satu circle sama gue. Apakah emang ada acara yang khusus buat rap sendiri gitu kalau di panggung? Rata-rata gue itu manggungnya acara komunitas. Oh, komunitas. Dan pasti gue nemuin bukan teman ya, pengalaman yang menurut gue luar biasa. Oke. Itu walaupun baru ketemu di stage tuh, di venue. Kalau pensi sekolah gitu pernah nggak? Pernah. Gimana tuh? Anak-anak sekolah kan biasanya, bang yang Iya, ini dong bang. Pensi itu adalah layanan paling enak ya. Jadi datang silakan masuk, benar-benar anak-anak SMA kan. Iya. Jadi pengen nunjukin bahwa mereka kita nggak makan gaji buta kalau kita kerja semua. Jadi semua pengen terlihat kerja, jadi kita yang dimanjain. Dari masuk sampai makanan semuanya terjamin lah. Sampai hotel pun juga. Sampai hotel juga. Kok hotel sih? Ya kan nggak tahu. Pensinya kan di Bekasi. Kalau di luar kota gitu kan hotel. Ya mentok paling UKS lah. Kalau pusing kasih teh manis anget semua obat. Tempat-tempat cabut sekolah kalau PR nggak ngerjain. Iya, upacara. Tapi kalau kita tanya dari skema rap dulu sama sekarang, perbedaannya jauh banget. Jauh banget. Iya, bedain. Jauhnya itu pertama dulu itu kalau gue kalau ada acara misal di Surabaya, itu kita benar-benar datang ke sana. Karena skenanya gini. Skenanya tuh masih sempit. Iya. Sempit dan kalau ada acara tuh wah kita benar-benar anjir, ini acara nih di Surabaya, datang gitu. Super Ini excited benar-benar banget. excited. Kita break dulu karena Yang- noise. Dari sebelumnya kan kita ngomongin permasalahan rap dulu sama sekarang gitu. Sebenarnya tuh skenanya tuh beda nggak sih rap dulu sama sekarang? Bedanya dulu tuh kita ya itu berjuangnya benar-benar underground. Berjuangnya Benar-benar underground. Terus gue punya temen tuh dari Malang namanya Juko. Iya. Dia rapper juga, rapper lokal. Dia tuh datang ke Jakarta pernah bawa CD tuh segini. Wow, CD album. Jadi CD albumnya teman-teman dari Jawa Timur. gue otak lu. bukan cara dalam bangsat. Zaman dulu masih pakai CD kan? Iya. CD album dia datang ke Soul Nation pada saat itu. Oke. Soul Nation dijualin ke anak-anak hip hop. Jadi memang benar-benar pada saat itu perjuangannya itu struggle-nya kayak gitu. Hand to hand, lu datang ke kota teman-teman ini, kita ngejalin komunitas. Kalau sekarang tuh udah ada sosmed, udah ada apa-apa. Gue aja kayak di Jakarta, ada acara di Jakarta Barat gitu, gue malas datang. Padahal dulu ada acara di Surabaya, gue datang. Pas dulu rela-relain gitu. Karena gitu. lingkupnya kecil dulu. Iya, lingkupnya kecil. Kalau sekarang kan udah membesar, udah snowballing dari tahun ke tahun, udah semakin besar. Ada yang udah desain kontrak sama label luar. Iya. Ya lumayan sih udah mulai menunjukkan eksistensinya sih menurut gue. Diperhitungkan gitu. Nah, kenapa lu nggak mau nyoba ke arah situ gitu? Kan banyak yang kayak sekarang ada Ciga, Ramen Girl gitu tuh. Ke arah buat ke internasional. Gue ya mungkin pertama idealismenya beda gitu. Oke, benar. Karena bagi gue ya itu tadi tujuannya beda. Kemudian gue merawat apa yang udah ada aja. Oke. Yang gue bangun saat ini ya itu yang gue jaga, gue rawat. Karena cukup menghidupi gue kok, karena dari mereka pun meskipun sedikit tapi militan. Iya. Daripada banyak general dan lu ditendang dilupakan gitu. Banyak yang sekarang cuma viral bentar Ya, gitu. itu dilupakan. Siapa itu salah satunya? Iya pakai ini. Topeng Brimob. Nenek kuda. Beda. Oh, beda. Kan tuh nge-rap juga Mas. Bener sih. Rap maksa aja deh. I'm bad. Iya. Mampir. Berarti pakai BH. Ya sebenarnya kan kalau misalnya dilihat dari dunia Bronx-nya rap ya rap sebenarnya asli Bronx banget gitu kan. Iya. Keras lah gitu kan. Keras. Tapi yang kita adaptasi itu artnya. Oke. Bukan lifestyle-nya. Karena menurut gua bakalan nggak cocok sih. Apalagi di Lu Indonesia. jadi drug dealer atau lu jadi pimpin lu jual cewek di Indonesia lucu aja gitu. Di sini yang jualan cewek di Kalijodo kayak ya lu jadi bapak-bapak gitu. Jadi Kalau joki udah kan keren lu rapper jualan cewek gitu. Jelas. Di sini lu jadi
Iya, Jadi gembong aja. Joki Gembong dan micet. tua nyebal. Joki micet kan. Ada lagi Bigo. Bigo seperti Bigo. Lu cobain bro, mantep punya. Kalau di Amerika yang melakukan itu tuh rapper, di sini kan bapak-bapak gitu. Biasanya base campnya Ngomong banget gitu. apartemen Kalibata sama Basura. Dari mana? Dari mana? Subang. Indramayu. Iya. Pamit sama suaminya kerja apa? Kerja di pabrik coklat. Bangsa, benar. Padahal main minyak. Minyak kan. Gue licin deh orang udah keluar dari apa. Bawa lavender aja pokoknya. Iya sih, kalau di luar negeri cocok gitu. Cocok gitu. Di sini ya maksa jadinya. Maksa ya, lu jadi bapak-bapak berkumis dengan baju safari gitu. Stiker safari juga tuh ada di belakang mobil. Kayak Wiz Khalifa jualan Khalifa khusus oke di Ah, iya. Di Indonesia kan. Misalnya Ekbol gitu. Enggak cocok. Buka warkop. Iya. Nggak jauh buka warkop, buka Iya. warmindo gitu. Ya namanya kita mengadaptasi sebuah kultur kan ya. Benar. Ya. Berarti di Indonesia sendiri sebenarnya nggak sebrongs itu. Enggak sebrong itu sih. Di sini itu artnya sih menurut gua. Tapi setahu gue sebenarnya musik kayak hip hop, rap, sampai punk itu juga kalau di Indonesia sebenarnya dibawanya sama orang-orang kaya juga kan sebenarnya. Awalnya. Karena kan zaman dulu belum ada sosial media atau apapun, jadi orang-orang yang kaya tinggal di luar negeri datang-datang bawa Oh vinyl iya, dan sih. lain-lain gitu. Pertama lahirnya iya. Kalau hip hop tuh juga dulu gitu yang gue denger dari senior-senior sih. Dulu ketika ada satu vinil itu namanya pecun. Wah, Karena dia dipinjem kiri kanan ya kan, terus untuk disampel dijadiin beat. Jadi emang benar-benar orang yang dari kuliah dari luar negeri dia bawa sampel gitu. Karena sebelumnya kita nggak ada produser kayak gitu. Iya, Kita iya. ngeband aja format. ini juga pecun. Nggak Pakai mau mana-mana lagi diputer. Nama malamnya siapa? Nova. Nova. Nama sedangnya Noval. Angelo gitu kan bangsat. Tiffany. Kaci Caparera. Berarti emang ya rap dulu tuh perjuangannya gila lah ya. Bener-bener gila. Gila tapi seru. Gila tapi seru. Iya, karena kita suka gitu kan. Bener-bener. Dan nggak cuma by sosmed gitu, dulu langsung ketemu langsung. Iya, enaknya dulu ketemu sama teman-teman ngumpul di komunitas. Jadi benar-benar guyup dan banyak dan semuanya sehat gitu. Kalau sekarang kan ya mungkin sorry itu sih ada gapnya juga. Iya. Gitu kan. Bahasanya guyup Pak. Orang dulu banget ya. Berkawan. Kan bener guyonan banget aja. Kan gua Karang Taruna. Berawal dari Karang Taruna sekarang jadi rapper sejati di Indonesia loh. Banyak orang gigi. Nah, pesan-pesan lo gitu buat orang-orang yang baru mau mulai ke dunia rap kan banyak loh anak-anak bocah sekarang, anak kecil banget gitu yang pengen jadi aku pengen jadi rapper. Nah, itu dia tuh. Gua nggak ada pesan karena mereka nggak akan mau. Mereka nggak akan mau dikasih tahu gitu. Ya udahlah. Maksud gua cintai apa yang lu kerjain gitu. Benar. Karena sudah terlalu banyak poser di sini. Ya, that's right. Dan ya itu tadi lah. Lu nggak sekedar mampir di sini. Oke. Dan Totalitas lah ya. Gue nggak menuntut untuk lu total gitu, tapi buktikan bahwa hip hop itu bisa solid dengan kehadiran lu. Oke. Karena kan ini tuh snowballing terus, regenerasi terus dan sampai di generasi yang selanjutnya malah acak-acakan gitu. Karena yang sebelumnya tuh yang gue lihat abang-abangan tuh semua benar-benar ngumpul di satu sampai detik ini pun mereka tetap ngumpul. Jangan sampai yang anak-anak baru mulai nih lu ngambil sesuatu dari hip hop untuk lu gaya-gayaan dan lu untuk perang gitu bisa. Aji mumpung doang ya. Ya gitu. jadi main dis-disan doang gitu. Iya, karena lu cuma lihat efek sampingnya doang. Iya. Wah, nih hip hop nih bisa buat nyerang orang nih, gua nge-rap gitu kan. Beralaskan balas dengan karya. Nah, Bangsat kan lo pada balas dengan karya. Akhirnya nge-rap ya kan. tampol langsung lo jangan Jadi kan balas karya. kesannya kayak hip hop tuh sepele banget gitu. Bener, Lu ada bener. masalah lu nge-rap aja udah kelar ya udah Iya, gitu. kayak sesimpel itu jadi orang nangkepnya. Iya, padahal ngerjainnya tuh juga susah. Benar. Dulu waktu recording lagu-lagu tuh masih yang zaman-zaman ribet banget gitu kan. Kalau sekarang Pertama record- album pertama sama ini sih masih fast Yang ini ya album pertama. Bukan, Oh, bukan. ini album kompilasi gua maksudnya ini waktu kompilasi. di Jogja. Oh. Waktu di Jogja kan masih kaset tuh. Jadi lu kalau ngetek salah ulang bukan ditambal. Oh iya. Kalau iya. sekarang kan ditambal kan. Langsung tambal. Masih zaman analog. Iya. Masih pakai pita nggak lu? Iya masih pakai pita. Oh, Kan iya. waktu itu album kompilasinya pita. Masih ada kaset pitanya.
udah hilang. Baru kita mau bagi baru. Iya. Sekarang komentarnya udah nggak ada. Ada, kita ada. Oh gitu ya. Lagi servis tapi. Namanya juga anak tua kan ya. Iya. Gimana sih Ini juga bentar lagi di servis nih. Aduh. Buat orang-orang yang baru mulai gitu kalau mau berkarya di dunia rapper ada rulesnya nggak sih? Apa bebas aja? Step satunya dulu. Iya. Ngambil formulir dulu. Enggak BPJS Bapak. Lu ngerap aja sih gitu. Maksud gua Iya. berkarya terus jangan berharap banyak. Nanti tulus aja, maksudnya lu kerjain sesuatu ya karena lu cinta gitu. Bukan lu pengen apa-apa itu popularitas dan lain-lain itu adalah efek samping dari apa yang lu kerjain gitu. Nah itu yang penting tuh. Lu ngelakuin sesuatu karena lu cinta bener. Iya. Bukan cuma karena ngikut-ngikutin orang doang. Karena lu cinta bukan Fatah ya kan. Iya. Tapi lu untuk terakhir nih, lu masih ada pencapaian yang pengen Iya. dikejar nggak? Apa sih Dari pencapaian titik seorang Iqbal yang sekarang. Ada sih, tapi gua simpan sendiri dalam hati. Oke. Oh gitu. Iya. Oke. Oh lu nggak mau. Jadi nggak disebutin nih. Iya. Jadi lu mau Nanti Nanti gua deh, ngomong ngomong tanggal apa? mau Tanggal mainnya. surprise. Tanggal Surprise. tanggal mainnya. Iya. Surprise-nya. Nanti gua tunjukin ke Jakarta. Mantap. keras. Mantap. Oh dan juga udah baru rilis. Oh iya, baru rilis juga ya. lagu judulnya Gibah. Gibah. Tentang orang-orang yang suka gibah, Bener. gua bareng Delau dan juga explicit verbal. Oh iya. Oh jadi featuring dulu ya. Iya, Nggak featuring. sendiri ya. Itu terinspirasi dari emak-emak yang tetangga lagi berantem tuh. Iya. Pura-pura nyapu di depannya padahal ngintip anjing. Terus kalau nggak yang ribet tuh. Wih, belanja banyak lebaran. Iya anjing, terus Belanja ngapa? banyak lebaran mulu bilangnya. Terus kalau mau belanja nggak lebaran gitu. Kalau pulang malam ya. Tapi Baru pulang. Bawa pacar tetangga pada ngumpul. Iya, ribet banget mama. Dan masuk banget sih buat sekarang tuh. Jadi buat teman-teman yang suka Iqbal dan yang nggak suka bisa dengerin dulu aja. Iya, yang nggak suka hati-hati lah. Kali aja lagu Gibah. Oh, keras banget nih, kayu. Dengerin dulu lagu Gibah dari Iqbal tuh lagi mau rilis juga ya. Yap, Kemarin baru udah dirilis. udah dirilis di YouTube gue. Tuh, langsung aja cek di YouTube Iqbal apa namanya? @bolrap Iqbal Rap. official. Iqbal Rap Official. Para Iqbalisius, Biar- sahabat Iqbal dengerin lah. Ada intronya Asara Iqbal, Asara Gibah. Iya. Karena Iqbal impian sekarang tuh sebenarnya pengen diundang ke podcast Deddy Kobuzer. Sama di Ceriwis. Iya, Udah nggak dari di Ceriwis ya. Brownies. Pokoknya tonton terus Inek di interview Neka. Ya. Jakarta keras gila.